Guys, ngeri banget ini guys. Perang Dunia 3 makin lama makin deket nih guys. Teman-teman tahu nggak sih, negara adik kuasa Amerika Serikat detik ini udah resmi menyerang negara sekutunya sendiri yang namanya negara-negara NATO. Gara-gara apa? Sengketa lahan di Greenland. Lahan yang sebetulnya bukan punya Amerika Serikat juga. Ya tapi namanya juga Amerika Serikat ya. Preman paling kuat di kolong langit ini, ya dia bisa klaim tanah manapun di planet bumi ini. Kalau perlu planet Pluto, Mars pun punya dia sendiri. Jadi teman-teman ya, per hari ini sudah resmi konflik antara Amerika Serikat dan negara Eropa itu semakin panas. Dan lebih ngeri lagi, ternyata Greenland gak diem aja loh. Denmark pinter juga, mereka buying time guys. Kenapa mereka harus buying time? Karena mereka mau minta tolong di belakang layar sama negara-negara Eropa lainnya buat membacking Denmark di Greenland. Jadi udah resmi, Prancis kirim tentara ke Greenland, Jerman kirim tentara ke Greenland, Swedia, Norwegia, Denmark juga ngirim pasukan loh ke Greenland. Ada apa ya guys? Kenapa mendadak negara-negara Eropa ini kirim pasukan mereka ke sana? Tentu bukan ikut lomba masak ya di sana. Kalau lu penasaran gimana sih prahara Greenland ini sampai membawa Eropa menuju eskalasi militer yang belum pernah terlihat selama berpuluh-puluh tahun terakhir? Kalau lu penasaran, jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi buat teman-teman yang belum tahu kenapa mulai memanas Greenland, karena Donald Trump itu bukan cuma mengancam buat ambil alih lahan-lahan di Greenland, tapi Donald Trump itu juga mengancam buat memeras ya negara-negara yang berbisnis sama Denmark, yang berbisnis sama Greenland. Jadi Donald Trump udah bikin pernyataan resmi, ya namanya juga kita masuk di era sosial media ya. Even Donald Trump aja kalau mau orang, mau ngebom negara lain, dia pergi ke Twitter guys, atau dia pergi ke sosial media punya dia sendiri. Yang intinya apa? Baru-baru ini dia bikin tulisan fresh and very blatant. Dia bilang mulai bulan Februari tanggal 1 tahun 2026, semua negara-negara berikut ini, Denmark, Norwegia, Sweden, Prancis, Jerman, UK, Inggris, Nederland, Belanda, dan Finlandia akan kena tarif 10% buat semua barang-barang dan jasa yang mereka jual, yang mereka ekspor ke Amerika Serikat. Dan bukan sampai situ, di bulan Juni tahun yang sama 2026, tarif ini bakal dinaikin lagi menjadi 25%. Dan tarif ini akan terus-menerus dibebankan kepada negara-negara tersebut kecuali Greenland setuju untuk dibeli oleh Amerika Serikat. Yang intinya adalah udah Greenland ganti manajemen. Tadinya manajemen Denmark, sekarang jadi manajemen Amerika Serikat. Wah gila sih guys, ini ngeri banget nih. Udah bener-bener hardcore. Donald Trump betul-betul pengen menguasai, memperluas wilayah kekuasaan Amerika Serikat. Bukan pakai metode sembunyi-sembunyi, tapi udah secara frontal nih. Makanya jangan heran guys, baru-baru ini ya para pemimpin Eropa, mereka bukannya ketakutan mendengar ancaman Presiden Donald Trump untuk membeli Greenland, tetapi Eropa menganggap ultimatum tersebut sebagai tindakan yang tidak tepat, tidak dapat diterima, dan salah. Makanya jangan heran para pemimpin Eropa dengan cepat bereaksi terhadap ancaman terbaru tersebut. Pertama kali komentar datang dari Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer. Weekend kemarin nih guys, 2 hari yang lalu, dia langsung bilang tweet Donald Trump buat mengenakan tarif ekstra buat sekutu-sekutu Amerika Serikat, maksudnya negara-negara NATO, itu adalah tindakan yang salah, kebablasan bahkan. Bahkan ya Presiden Prancis Emmanuel Macron itu sampai bilang Amerika Serikat ini sudah kebablasan, tidak dapat diterima, dan Eropa wajib merespons secara terkoordinasi. Eropa wajib bersatu melawan Amerika Serikat. Dan dia langsung bilang Eropa akan memastikan bahwa kedaulatan Eropa harus ditegakkan. Gila nih. Macron lagi-lagi ngomong itu bukan pakai surat diplomatis guys. Enggak, udah gak zaman sekarang. Presiden Prancis Macron ngebales Donald Trump juga pakai ketikan di media sosial Twitter guys. Jadi teman-teman bener-bener lucu ya. Kita betul-betul hidup di era yang sangat absurd. Jadi bahkan para pemimpin dunia aja berantem, gubuk-gubukan, saling bully, bikin pernyataan perang, ngebom negara lain juga pakai sosmed guys. Makanya teman-teman harus dengar ya, kita udah masuk ke era dunia baru nih, era media baru nih. Makanya lu nggak usah heran kalau makin kesini makin banyak media-media karbitan yang bangkrut, kolaps di luar negeri termasuk di Indonesia karena nggak bisa beradaptasi dengan media baru ini. Nah tapi kita nggak mau bahas soal media baru lah, kita mau bahas tentang Eropa nih, masa depannya gimana. Sekarang kan mereka udah punya perkumpulan nih, arisan ibu-ibu rumah tangga yang namanya European Union atau Uni Eropa, dan mereka punya bos sendiri yang namanya Ursula von der Leyen. Dia adalah presiden bukan negara Eropa, dia presiden seluruh negara-negara Uni Eropa. Makanya dia jadi presiden European Union Commission guys. Powerful nih perempuan satu ini, sama kayak yang satu lagi yang sekarang udah jadi karyawan Bill Gates. Cuman dia pakai kepintarannya untuk menyengsarakan negara lain. Terus gimana dengan si Ursula von der Leyen ini guys? Jadi presiden Komisi Uni Eropa
dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, mereka berdua ini udah bikin pernyataan juga nih. Di hari Sabtu 2 hari yang lalu, dia mengatakan bahwa Uni Eropa akan berdiri bersama Denmark dan rakyat Greenland. Di sisi lain, Uni Eropa juga berkomitmen untuk tetap nih menjaga dialog ya diplomatis antara Denmark, Greenland, dan pejabat-pejabat Amerika Serikat. Nah, di sisi lain guys, Denmark ya, negara yang hari ini secara de facto menguasai, mengkolonisasi Greenland, itu Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, itu udah bilang memang dia kaget. Karena sebelum Donald Trump bikin pernyataan tentang ambil alih Greenland, Donald Trump itu udah ngirim tuh pejabat tingginya dia yang namanya Marco Rubio. Dia itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, udah pergi ke Denmark, ngobrol sama pejabat-pejabat Denmark tentang suasana yang hangat, ramah, diplomatis, termasuk JD Vance, wakil presidennya Donald Trump. Nah, dia kaget. Ternyata beberapa hari setelah pertemuan itu Donald Trump kok tiba-tiba sikapnya berubah. Jadi apa yang dimitingkan ketika Menteri Luar Negeri Rubio datang, Wakil Presiden Vance datang meeting sama Denmark, setelah meeting hasilnya kok beda gitu loh. Jadi memang inilah negara dikuasai ya. Di depan dia ngomong A, di belakang dia ngomong C. Ketika pergi Marco Rubio dia ngomong tentang situasi damai, Eropa harus bersatu, Eropa harus kuat, dan ayo segala banyak ceritanya lah. Tapi setelah bubar pertemuan, gak lama setelah itu, ternyata Presiden Amerika Serikat bikin keputusan yang sama sekali bertolak belakang dengan hasil meetingnya si Denmark dan pejabat-pejabat tinggi Amerika. Seru nih guys, diplomasi tingkat tinggi nih. Gak ada yang bisa dipegang dan gak ada yang bisa dipercaya guys. Makanya begitu Donald Trump bikin tweet itu yang menggoncang Uni Eropa, hari Minggunya guys, kemarin nih gak ada 24 jam yang lalu, Uni Eropa langsung bikin pertemuan darurat hari Minggu kemarin nih jam 4 sore guys. Jadi belum ada 24 jam yang lalu, Uni Eropa bikin pertemuan darurat di London. Tapi konsekuensinya NATO bubar karena kita berperang dengan Amerika Serikat. Atau mending ya udah, bikin aja di situ referendumnya disetting seolah-olah rakyat Greenland setuju join sama Donald Trump. Jadi ada begitu banyak opsi yang didiskusikan di forum di London itu jam 4 sore kemarin guys. Nah tapi lucunya ya ketika terjadi pertemuan tingkat tinggi di London tadi sore, ada satu presiden negara yang beda sendiri guys, namanya Presiden Finlandia, Alexander Stubb. Dia ini best friendnya Donald Trump guys. Jadi pas meeting itu dia juga bawa agenda kepentingan asing juga. Dia nggak memikirkan kebaikan Uni Eropa, dia memikirkan Donald Trump guys. Kenapa? Ya karena selama ini dikenal dia ini sahabat baiknya Donald Trump, itu satu. Makanya nggak heran ya ketika dia terus-menerus menyerukan semua pihak, semua pejabat di Eropa wajib tetap tenang dan fokus aja melanjutkan pembicaraan. Bahkan ya dia sampai bilang sekutu-sekutu NATO di Uni Eropa lebih baik menyelesaikan masalah-masalah yang ada melalui diskusi, bukan melalui tekanan. Dia bilang ini juga di X guys, di Twitter nih. Dan dia lagi-lagi bilang negara Eropa itu harus bersatu guys. Dan dia terus mengupayakan supaya dialog dengan Amerika Serikat terus berlanjut. Meskipun ya tarif dia akuin bakal merusak hubungan transatlantik, maksudnya hubungan antara negara benua Amerika dan benua Eropa. Dan ini bisa menyebabkan timbulnya resiko downward spiral yang berbahaya. Nah, Denmark dan negara-negara tetangganya nih di Eropa itu udah berulang kali berupaya untuk mencegah Donald Trump yang berusaha untuk mengakuisisi Greenland. Ya apalagi ya guys, awal bulan ini Donald Trump udah secara resmi mengatakan bakal mengambil dan bakal mempertimbangkan juga semua opsi yang ada demi mendapatkan Pulau Greenland yang kaya mineral tersebut. Termasuk di antara opsinya adalah menggunakan kekuatan militer. Kenapa harus begitu? Ya udah jelas, karena Donald Trump udah berulang kali bilang bahwa mengakuisisi Greenland sangat penting untuk keamanan nasional Amerika Serikat. Ia juga mengatakan bahwa kepemilikan Amerika Serikat bakal mencegah Rusia dan Cina menduduki wilayah Greenland. Makanya gak heran Beijing sama Moskow langsung memberi kecaman tuh terhadap Donald Trump dan keinginan Donald Trump buat menguasai Greenland. Jadi di sini memang udahlah, ini permainan negara dikuasa guys. Pemainnya siapa? Uni Eropa nggak masuk hitungan. Uni Eropa itu Liga Tarkam guys. Negara-negara lucu-lucuan aja. Tapi pemain utamanya di sini ada Rusia, Cina, dan Amerika Serikat. Makanya buat Donald Trump pun nggak penting mereka meeting kemarin sore jam 4 kayak jam 5, jam 7 nggak penting. Negara-negara kecil ini. Sekali nuklir juga hilang sama Donald Trump. Cuman hebatnya nih yang menarik ya, warga Greenland itu udah sedemikian hari itu demonstrasi di jalan-jalan dan mereka memang udah resmi menolak tuh buat join Donald Trump. Mereka udah menolak tuh dibeli, bahkan kalaupun dibayar mereka pun menolak terima duit bayaran dari Donald Trump. Meskipun gini guys, Greenland itu udah berulang-ulang bertahun-tahun itu mengupayakan kemerdekaan dari Denmark. Mereka juga pengen independen dari Denmark kayak negara Papua lah. Jadi Papua udah lama kan pengen merdeka dari Indonesia, sama seperti Timur Leste. Demikian pula Greenland sebetulnya udah dari sejak dulu
Guys, kemarin kita bikin video khusus spesial tentang masa depan batubara di tahun 2026. Teman-teman penasaran gak gimana kalau masa depan sektor yang lain? Apalagi kemarin Venezuela habis diculik presidennya. Harga minyak dunia akan seperti apa? Termasuk harga emas, harga silver yang tahun ini aja udah meroket lebih dari 100% dalam 1 tahun terakhir. Kita belum bicara soal sektor lain seperti pariwisata, sektor perbankan, sektor pertambangan. Apalagi kita sudah memasuki era di mana faktor geopolitik menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam menyusun strategi ekonomi kalian. Jadi buat teman-teman para pelaku usaha, orang-orang di pemerintahan, duta besar sekalipun sampai akademisi dan investor yang ada di Indonesia, lu penasaran gak sih gimana sudut pandang Benix tentang outlook ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini? Kalau lu penasaran, yuk segera join di acara spesial Benix Economic Outlook 2026 di Titan Center Bintaro hari Sabtu tanggal 24 Januari jam 2 siang. Segera daftarkan dirimu sekarang juga kalau yang mau ikutan acara spesial Benix Economic Outlook 2026, kursinya terbatas. Segera daftarkan dirimu melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini atau scan kode QR code yang ada di sini. Oke guys, sampai ketemu di Benix Economic Outlook 2026 hanya di Titan Center Bintaro. Greenland sebetulnya udah dari sejak dulu mereka pengen merdeka dari jajahan koloni Denmark. Ya lu bayangin aja, benua Eropa sama Greenland jaraknya jauh. Terus kenapa dia harus jadi budaknya Denmark? Mereka pun pengen merdeka guys. Tapi pada saat yang sama mereka juga lebih gak mau lagi jadi warga negara bagian Amerika Serikat. Jadi betul-betul situasi yang membingungkan lah di sana. Karena memang ada sebagian orang yang pengen memanfaatkan peluang ini buat merdeka dari Denmark. Sama seperti Indonesia zaman dulu. Ada yang sepakat Indonesia jadi budak Jepang. Supaya apa? Supaya bisa bersatu, dapat dukungan, senjata, uang, diplomatis untuk mengusir Belanda. Ya strateginya nanti setelah Belanda dibuang, kita nanti ngelawan Jepang. Strateginya begitulah. Kurang lebih sama yang diupayakan oleh si Greenland ini. Ya kayak orang Indonesia dulu ya, zaman dulu. Perang-perang sampai ngundang Mongolia. Orang Mongolia disuruh berperang buat menggulingkan raja-raja di Jawa. Ujung-ujungnya apa ya? Biar dia jadi raja sendiri. Nanti tinggal Mongolia dibunuh belakangan. Nah itulah yang ingin dilakukan oleh Greenland. Tapi masalahnya Greenland ini gak masuk hitungan Liga Tarkam guys. Liga kampung aja nih gak masuk nih, Liga pedesaan. Nah, penduduknya cuma 50.000 orang guys. Lebih banyak penduduk di kecamatan di Jakarta dibanding di Greenland. Tapi memang gue salut sama rakyat Greenland guys. Kenapa? Karena udah berulang kali tiap hari mereka itu bikin demonstrasi di depan kedutaan ya, konsulat jenderal Amerika Serikat yang ada Greenland di Nuuk. Yang mereka berulang kali bilang kalau Greenland itu tidak untuk dijual. Greenland is not for sale. I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that, but right now we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, will take over Greenland, will take over Greenland. Tapi pertanyaan besarnya guys, ini kalau buat teman-teman sekalian ya, memang kan Donald Trump udah bilang dia mempertimbangkan begitu banyak opsi loh. Opsinya memang ada opsi referendum, ada opsi take over pakai militer, ada opsi beli Greenland dari Denmark. Nah sebetulnya ada opsi terakhir yang sebetulnya bisa dipakai nih sama Donald Trump, yaitu apa? Sogok rakyat Greenland. Sama seperti sebuah negara nih di Asia yang pakai metode itu buat memperluas wilayah kekuasaannya di Asia Tenggara. Nah Donald Trump juga bisa pakai metode yang sama. Kenapa? Salah satu kelemahan terbesar negara demokrasi adalah suara terbanyak yang menang. Artinya suaranya bisa dibeli. Contoh kayak di Indonesia lah, lu mau pemilihan gubernur kayak bupati kayak atau apa kayak, semua ada yang namanya politik uang. Karena apa? Memanfaatkan celah demokrasi. Apa itu? Suara adalah komoditas. Yang namanya komoditas punya nilai ekonomis, bisa diperjualbelikan. Nah makanya teman-teman jangan heran, Gedung Putih juga ada melihat celah itu. Tuh karena gue berulang kali berpikir gimana caranya ya kalau gue jadi Donald Trump bisa pakai Greenland, bisa ambil Greenland tanpa perlu buang-buang peluru. Peluru kan juga mahal. Ya udah, yang paling gampang apa? Kita beli aja suara warganya di sana. Ya lu bayangin lah, rakyat Greenland itu cuma 57.000 manusia. Kalau masing-masing manusia disogok 1 miliar buat voting, join Amerika. 57.000 penduduk kali 1 M itu berarti cuma 57 triliun guys. Logis nggak strategi Benix ini kalau seandainya gue jadi presiden Amerika Serikat? Ya ternyata sebelum gue pikir itu ternyata Gedung Putih udah punya pemikiran yang sama. Jadi teman-teman di belakang layar Gedung Putih udah bikin strategi untuk beli suara. Satu suara dihargai $100.000 Amerika Serikat. Yang artinya Amerika Serikat itu cuma butuh modal $5,7 miliar. Nothing. Mahal nggak itu? Enggak.
Orang Amerika Serikat punya mesin printer duit, tinggal pencet tombol keluar duit. Tanpa modal Amerika Serikat nambah wilayahnya sendiri karena printer dolar mereka yang punya. Nah 5,7 miliar dolar itu rupiahnya juga cuma sekitar 100 triliun guys. Duit kecil itu 100 triliun. Bahkan pun kita bisa lakukan itu kalau Indonesia mau. Duit MBG lebih mahal dari itu. Kalau kita mau pun kita aja yang maju ke sana beli Greenland cuma modal 100 triliun. Menurut lu gimana? Lu setuju gak kalau Indonesia aja yang beli Greenland dibandingkan Amerika Serikat? Atau yang kedua, kalau lu jadi warga negara Greenland, jujur nih, lu lebih pilih join, tetap bertahan bersama Denmark atau terima duit 100 ribu dolar alias 1,6 miliar dari Donald Trump untuk join Amerika Serikat. Nah, menurut teman-teman, keputusan apa yang bakal kalian ambil kalau lu jadi warga Greenland? Tetap join Denmark, nggak dapat apa-apa, tetap dijajah, negara lu juga tetap miskin tuh si Greenland, atau pindah cabang nih ke Amerika Serikat? Lumayan dapat duit, 1,6 miliar per kepala guys. Dan yang paling penting guys, keuntungan apa sih yang bisa Indonesia ambil dari perang antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat dalam memperebutkan Greenland? Karena udah banyak nih negara-negara lain yang udah ngambil cuan dari Greenland. Oke guys, ditunggu pandangan kalian seperti apa di kolom komentar ini dan segera like ya sebanyak-banyaknya and share video Benix ini dan jangan lupa segera subscribe channel Benix. Salam sehat, salam cuan, bye bye.